Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya hormati jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan jajaran Suriah yang hadir, para pengurus Tanfidiyah yang saya cintai, para pengurus cabang baik Suriah maupun Tanfidiyah yang hadir bersama kita, jajaran pengurus lembaga yang saya hormati, sahabat para badan-badan otonom Nahdlatul Ulama, alhamdulillah alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, secara khusus saya merasa gembira untuk menghadirkan NU bagi umat dan bangsa. Ini adalah tema yang sangat relevan, kontekstual dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita hadapi saat ini. Saya menjadi yakin bahwa jajaran para pimpinan, aktivis, dan kader-kader Nahdlatul Ulama ini sungguh telah memahami dan juga menghayati setelah ikut serta bergulat dengan apa yang sejak usai muktamar ke-34 di Lampung secara tekun dan progresif dilaksanakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Semua program, agenda-agenda yang dibangun, dieksekusi dan dikerjakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama ini memang persis terkait dengan bagaimana mengukuhkan tradisi kita dan pada saat yang sama mengembangkan inovasi-inovasi. Untuk apa? Demi agar kehadiran Nahdlatul Ulama di tengah-tengah kehidupan umat dan bangsa ini menjadi semakin nyata dan dirasakan manfaat dan maslahatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah terlalu sering saya menyampaikan bahwa agenda utama
pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam periode ini adalah konsolidasi dalam 3 matra. Yang pertama adalah konsolidasi tata kelola. Yang kedua, matra yang kedua adalah konsolidasi sumber daya yang menyangkut baik sumber daya finansial maupun sumber daya manusia. Dan yang ketiga, matra konsolidasi agenda. Dalam konsolidasi di 3 matra tersebut, kita juga mengembangkan berbagai macam inovasi. Di dalam konsolidasi tata kelola misalnya, di samping kita melengkapi dan menyempurnakan desain regulasi tentang mekanisme-mekanisme, prosedur-prosedur, tatanan organisasi, dengan mengesahkan sekian banyak peraturan perkumpulan dan juga peraturan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sebagai perbandingan, sejauh ini kita sudah punya 23 peraturan perkumpulan mengenai tata kelola organisasi secara keseluruhan, baik yang menyangkut administrasi kepengurusan sampai dengan sistem kaderisasi, sistem pendidikan, sistem layanan kesehatan dan sebagainya. Ini adalah kerja keras bersama-sama dengan para pimpinan wilayah, pimpinan PWNU seluruh Indonesia di dalam konferensi-konferensi besar yang sudah kita laksanakan sejauh ini. Kita ini baru berada di tahun ke-4 dari masa khidmah PBNU kali ini, dan kita sudah melaksanakan 4 kali konferensi besar. Walaupun sebetulnya menurut amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, konferensi besar itu hanya disyaratkan 2 kali sekurang-kurangnya dalam 1 masa khidmat. Sejauh ini kita sudah melaksanakan 4 kali konferensi besar. Dan dalam diskusi di PBNU, melihat kebutuhan-kebutuhan yang masih ada di depan, kemungkinan kita masih akan butuh paling tidak 2 kali lagi konferensi besar sebelum muktamar yang akan datang. Nah, kita sekarang sudah punya 23 peraturan perkumpulan, ini juga capaian yang luar biasa apabila kita bandingkan dengan apa yang dimiliki pada periode-periode sebelumnya. Sebelum ini NU ini hanya punya 1 saja peraturan organisasi, 1 peraturan organisasi, dan hanya mengatur tentang mekanisme kepengurusan saja, mekanisme kepengurusan dan administrasi saja, 1. Sehingga ada banyak masalah yang tidak ada regulasinya, dan karena itu kemudian juga tidak terkelola secara optimal. Nah, alhamdulillah sekarang berbagai macam urusan terkait dengan jamiah ini telah kita tetapkan desain tata kelolanya, sehingga ke depan insya Allah berbagai macam layanan, berbagai macam aktivisme di berbagai bidang di lingkungan Nahdlatul Ulama ini insya Allah
akan terkelola dengan lebih baik. Dan lebih jauh, tidak hanya itu, kita juga mengembangkan inovasi-inovasi secara, saya kira bukan hanya progresif, tapi juga cukup agresif mengenai tata kelola ini, antara lain dengan mengembangkan platform digital untuk tata kelola, untuk pelaksanaan tata kelola organisasi kita. Kita punya platform yang kita sebut Digdaya, singkatan dari Digital Data dan Layanan NU. Saya kira ini cabang-cabang sudah ikut bergabung semua dengan Digdaya. Sudah ya? Terima kasih. Kita sudah jalankan Digdaya persuratan dan sebentar lagi akan segera berjalan Digdaya kepengurusan. Dan sekarang ini sedang kita siapkan untuk melengkapi platform digital Digdaya itu dengan artificial intelligence, dengan AI. Yang nantinya akan mempermudah. Di antara kemudahan yang insya Allah akan kita dapatkan nanti dengan AI ini adalah bahwa ke depan tugas admin mungkin akan digantikan oleh AI. Jadi admin siap-siap jadi pengangguran sesudah ini. Kenapa? Karena dengan AI ini akan lebih memudahkan para fungsionaris kepengurusan ini untuk berurusan dengan platform Digdaya itu, ya. Dan juga akan lebih memperlancar sebarannya. Dari pengalaman yang sudah kita lalui ini, kita melihat bahwa tidak mudah untuk mendapatkan admin bagi setiap PW maupun PC seluruh Indonesia. Dalam upaya kita melakukan sosialisasi digital ini, seringkali kita harus menunggu. Sekarang misalnya masih ada beberapa puluh cabang yang belum bisa bergabung di Digdaya ini dengan alasan karena belum mendapatkan admin. Sehingga pelaksanaannya tersendat. Nah, padahal kita ingin bahwa Digdaya ini akan terfungsikan, betul-betul bisa dipakai di seluruh tingkat kepengurusan sampai ke ranting dan anak ranting. Kalau cabang saja kesulitan mencari admin, apalagi MWC, apalagi lanting. Nah, ini kalau tidak segera kita atasi, ke depan pengembangan Digdaya ini akan melambat. Itulah sebabnya sekarang kita sedang siapkan satu artificial intelligence yang akan menopang penggunaan platform Digdaya ini, ya, antara berfungsi sebagai admin, ya. Sehingga nanti PW, PC dan lain-lain sampai ranting ini ketika butuh, kalau sekarang kan sampean mau bikin surat, sampean harus minta admin untuk membuatkan suratnya, kemudian mengupload ke Digdaya, baru sampean bisa tanda tangan. Itu yang terjadi. Nah, nanti ke depan sampean bisa langsung WA ke nomor AI yang diperuntukkan untuk Digdaya itu,
Dan dia langsung bisa memproses sendiri AI-nya ini sampai upload ke Dikdaya, sehingga pengurus bisa langsung mengecek dan berikan otorisasi apabila sudah dianggap sesuai. Nah, ini akan sangat revolusioner. Saya sudah mengorder, saya sudah membuat order kepada satu vendor katakan untuk membangun AI ini, dan saya mendapatkan janji bahwa ini akan selesai paling lambat insya Allah pada bulan Oktober yang akan datang, insya Allah. Ya, mudah-mudahan target ini sungguh-sungguh tercapai. Dan kalau itu terjadi sementara belum ada yang mendahului sampai Oktober, maka Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial yang pertama di seluruh dunia yang menggunakan artificial intelligence untuk pengelolaan organisasinya. Kita lihat saja nanti, asal nggak ada yang dului gitu. Kalau tiba-tiba Agustus yang lain sudah, ya kita telat. Insyaallah Oktober. Ya. Nah, memang sekarang ini kita tidak bisa lagi menghindari persambungan kita dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Di antara yang sangat mencolok dari perkembangan teknologi yang cepat itu adalah sekarang ini adalah artificial intelligence dengan segala macam masalahnya. Ini memang luar biasa. Kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus segera mengadopsi ini, karena ini nanti akan secara signifikan berpengaruh pada peningkatan kinerja organisasi. Beberapa waktu yang lalu, Wakil Ketua Umum Kiai bin Said Husin ini mendownload satu aplikasi artificial intelligence terbaru. Namanya lupa saya itu, karena mendapat promosi dari salah seorang menteri. Ini baru, ini bagus. Pak Amin Said tertarik lalu mendownload aplikasi itu. Kemudian kepada AI yang didownload itu, Pak Amin menanyakan, meminta rekomendasi tentang strategi transformasi Nahdlatul Ulama untuk menyongsong tantangan-tantangan masa depan. AI ini kemudian memproses, dan dalam waktu berapa menit itu Pak Amin? Hanya dalam waktu 5 menit. AI ini memproses dalam waktu 5 menit, keluarlah satu kertas kerja yang tebalnya sekitar 29 halaman ya, tebalnya 29 halaman tentang strategi transformasi organisasi NU ini untuk menghadapi tantangan masa depan. Nah, hebatnya lagi Bapak Ibu sekalian, apa yang ditulis oleh AI itu 29 halaman itu persis dengan desain yang sudah dibuat oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sejak awal. Ya. Jadi PBNU sebetulnya selama ini sudah berpikir seperti AI, gitu, sehingga hasilnya sama. Ya. Nah, ke depan insya Allah dengan pemanfaatan teknologi ini secara optimal, kita akan mencapai peningkatan kinerja organisasi yang luar biasa dalam waktu relatif singkat. Ya. Ada banyak hal lagi yang sekarang kita kembangkan sebagai inovasi-inovasi, ya, termasuk dalam bidang ekonomi, ya,
termasuk dalam bidang layanan-layanan kemasyarakatan. Kita membuat model-model layanan masyarakat sampai dengan menciptakan apa yang kemudian kita sebut sebagai gerakan keluarga maslahat NU. Ini adalah juga satu bentuk inovasi besar yang kita lakukan, karena model ini belum pernah dikerjakan sebelumnya oleh siapapun, bahwa agenda-agenda pengembangan masyarakat itu dilakukan dengan fokus sasaran kepada keluarga-keluarga. Nah, saya tahu bahwa beberapa waktu yang lalu telah dibentuk Satgas untuk gerakan keluarga maslahat NU, ya, dan saya minta ini segera dikembangkan sampai ke tingkat desa. Saya minta segera dikembangkan sampai ke desa sebagaimana 10 provinsi sebelumnya. Ini juga supaya nanti kalau ditagih presiden saya bisa jawab, karena GKMN unit sudah terlanjur saya laporkan terlanjur saya laporkan kepada presiden pada waktu pertemuan terakhir di istana. Nah, ini juga Masya Allah, ini berarti bahwa PWNU ini sungguh-sungguh berjalan dalam track yang ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Karena apa? Ini berarti bahwa telah ikut serta di dalam agenda di dalam konsolidasi agenda nasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya ke depan yang dilakukan oleh NU ini menjadi koheren, terkonsolidasi satu sama lain secara nasional. Karena yang dilakukan semuanya seiring. Yang dilakukan oleh PWNU Sulsel, oleh PWNU Aceh, NTT, Jawa Timur, semuanya seiring didasarkan pada rencana strategis nasional yang sama yang sudah dibentuk, dibangun dan ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ini namanya konsolidasi agenda. Dengan konsolidasi agenda ini, insya Allah nanti capaian-capaian kinerja kita secara nasional juga akan lebih nyata terlihat, nyata dirasakan oleh umat dan bangsa, insya Allah. Nah, di atas semua itu, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, walaupun dengan inovasi-inovasi yang sangat maju, walaupun dengan upaya-upaya pengembangan yang demikian banyak, satu hal kita tidak boleh lupakan, yaitu bahwa kita berangkat dari tradisi yang kita miliki. Apa makna tradisi itu? Makna tradisi itu adalah mazhab yang dipegang teguh oleh para muassis, dan oleh para muassis diminta kepada siapapun yang bergabung di dalam jamiah ini untuk memegang teguh mazhab itu. Karena siapapun yang mendirikan satu organisasi dan kemudian mengajak orang banyak bergabung di dalam organisasi itu, ini berarti menginginkan agar orang banyak mengikuti mazhab dari pendirinya. Itu sebabnya saya berulang kali menekankan bahwa siapapun yang bergabung di dalam Nahdlatul Ulama ini, apalagi para aktivisnya, kader-kadernya, pimpinan-pimpinannya, tidak boleh meninggalkan mazhab muassis.
tidak boleh keluar dari madhabnya para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tidak boleh bikin madhab sendiri, tidak boleh mengikuti madhab apapun selain madhabnya para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya kalau memang tidak mau dengan madhabnya para pendiri, ya sudah, tidak usah ikut NU, gitu saja. Kalau ikut NU, ikut mazhabnya para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan kita sudah dengan tegas mendapatkan arahan dari para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, khususnya dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Kita baca dengan tegas di dalam Muqaddimah Qanun Asasi yang merupakan khutbah iftitah Rais Akbar dalam salah satu muktamar Nahdlatul Ulama. Beliau menyeru untuk bergabung kepada organisasi ini, dan yang diseru secara tegas oleh beliau adalah para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kalangan pengikut mazhab 4. Ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madzahibil a'immatil arba'ah kullukum wa man tabi'akum minad du'afa wal aqwiya minal fuqara wal aghniya halummu ila hadhil jam'iyah al mubarakah al mausumah binahdlatul ulama. Maka jelas bahwa mazhab yang dipegang dan ditetapkan oleh muassis adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah mazhab dari para imam yang 4, yang dalam hal ini adalah mazhab syariah, yaitu mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kita tidak boleh keluar dari itu. Dalam semua hal yang hendak kita lakukan, dalam segala tanggapan kita terhadap keadaan apapun, semuanya harus dirujukkan, harus dikembalikan pada rujukan dari mazhab yang ditetapkan oleh muassis itu. Tidak boleh keluar dari situ. Maka kita harus cermat di tengah-tengah berbagai macam wacana dan isu yang berkembang di dunia sekarang ini. Kita tidak boleh begitu saja mengikuti apa yang dikampanyekan berbagai pihak mengenai banyak hal, tapi semua harus kita review dulu, kita harus tinjau dulu di dalam perbandingannya dan merujukkannya kepada mazhab para muassis. Dan di samping mazhab keagamaan dalam pengertian syariah dan akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang kita kenal itu, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang penting yang sebetulnya juga merupakan mazhab dari para muassis yang harus kita pegang teguh, yaitu sikap dan keyakinan para muassis Jam'iyah ini bahwa negara kesatuan Republik Indonesia harus terus dipertahankan sampai kapan saja. Bahwa dalam keadaan apapun, menghadapi tantangan apapun, di tengah gejolak yang bagaimanapun,
negara kesatuan Republik Indonesia harus terus tegak berdiri. Ini adalah mazhabnya para muassis. Kita tidak boleh keluar dari mazhab ini. Ya. Kalau ada yang mau berpikir lain, gak usah bawa-bawa ke dalam NU. Karena mazhab muassis adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Nahdlatul Ulama hari ini ya, memasuki era di mana kedudukan jamiah kita menjadi semakin dirasa penting oleh semua kalangan, semua pihak, baik nasional maupun internasional. Ya. Secara domestik dalam negeri, saya kira Bapak Ibu selama ini kalau perhatikan berita-berita, perhatikan rilis dari PBNU, ya, terlihat jelas sekali bagaimana PBNU berhubungan dan bekerja sama erat sekali dengan pemerintah misalnya. Sekarang ini PBNU sudah punya MOU dengan hampir semua kementerian, mulai dari kabinet periode yang lalu sampai dengan kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini. Ada banyak pekerjaan yang sudah sekarang ini sedang kita persiapkan. Begitu juga dengan pihak-pihak lain, pihak-pihak swasta misalnya. Dengan BCA, PBNU juga membuat MOU dengan BCA pusat misalnya. Dan bukannya dengan BCA, PBNU juga membuat MOU dengan BSI, dengan bank-bank yang lain. Ya. PBNU juga membuat kerjasama dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang lain. Banyak sekali, dan mereka semua pada umumnya datang mencari kerjasama dengan PBNU, bukan PBNU yang minta. Kenapa? Karena memang NU dilihat semakin penting kehadirannya oleh semua pihak. Dan bukan hanya dalam konteks domestik, dalam konteks internasional ternyata hal yang sama terjadi. Saya belum selesai membuat susunan PBNU, sudah langsung sejak usai muktamar Lampung itu mendapatkan telepon dari berbagai kedutaan untuk minta pertemuan dengan PBNU. Padahal susunan PBNU-nya belum ada. Saya ingat kita selesai muktamar Lampung itu tanggal 25 Desember, ya. Dan tanggal 27 Desember saya sudah terima 2 telepon dari 2 kedutaan. Yang pertama dari kedutaan Saudi dan kedua dari kedutaan Palestina. Dua-duanya minta ketemu. Dan sesudah itu hari ke hari kedutaan besar yang lain semuanya menghubungi untuk meminta janji ketemu dengan PBNU. Sampai kadang-kadang sehari saya harus ketemu 3 sampai 4 kedutaan yang berbeda dalam sehari, seperti dokter nunggu pasien. Dan sampai sekarang tidak ada duta besar baru dari negara manapun kecuali selalu datang untuk menemui pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini masalah. Nah, ini semua menunjukkan sampai sekarang. Dan yang terakhir, sebetulnya kami baru saja juga
kembali dari Jerman, kami pulang dari Jerman, mendapat undangan untuk bertemu pejabat Kementerian Luar Negeri Jerman untuk berkonsultasi mengenai berbagai macam gejolak dan dinamika internasional yang sekarang ini sedang terjadi. Dan di sini baru beberapa hari yang lalu, tiba-tiba pada tanggal 14 Juli yang lalu, saya menerima surat yang merupakan terusan dari nota diplomatik Kementerian Luar Negeri Suriah. Saya terima dari Kemenlu Indonesia yang meneruskan nota diplomatik dari Kementerian Luar Negeri Suriah 14 Juli. Yang di situ isinya memberitahukan bahwa Menteri Luar Negeri Suriah akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juli dan meminta pertemuan dengan 3 orang yang disebutkan secara spesifik di dalam nota diplomatik itu. Menteri Luar Negeri Suriah akan datang minta bertemu 3 orang. Yang pertama, beliau minta bertemu tentu saja dengan Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Yang kedua, beliau minta bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Pak Sugiono. Dan yang ketiga, beliau minta bertemu dengan Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU. Nah cuma ya sayangnya ya, tanggal 15 Suriah dibom oleh Israel. Kementerian Pertahanan dibom, saya dengar bahkan Istana Kepresidenan dibom. Sehingga tanggal 16 kemarin saya mendapat susulan nota diplomatik yang menyampaikan bahwa kunjungan Menteri Luar Negeri Suriah ditunda karena adanya krisis di sana. Nah mari kita bersama-sama doakan mudah-mudahan bangsa Suriah, rakyat Suriah, siapapun yang menjadi korban, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bangsa Suriah dikaruniai masa depan yang lebih baik. Ala hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.